Voice of Indonesia. Dari Indonesia untuk dunia. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, di hari yang berbahagia ini, di hari yang bersemangat ini, saya mau membuat hari Anda semakin bersemangat mendengarkan kisah-kisah inspiratif dari Mbak Citra Rulita yang sudah bersama kami di studio. Apa kabar Mbak Citra? Halo, kabar baik nih. Gimana kabarnya pagi ini? Alhamdulillah sehat-sehat. Terima kasih Mbak Citra sudah hadir di Voice of Indonesia. Pendengar, Mbak Citra ini banyak ternyata jabatannya ya, mulai dari CEO 5 Agri Palma, kemudian juga founder dari Snapshot dan Communication Skill Trainer, dan masih ada lagi menjadi instruktur dari Salsation International Certified ya. Benar banget, benar. Terbayang ya sibuknya kayak apa dan masih menyempatkan ke Voice of Indonesia loh. Ini Mbak Citra kemarin juga habis dari acaranya G20 yang di India ya. Oh iya benar. Itu bulan Juli kemarin saya berangkat dikirim sebagai salah satu delegasi dari Indonesia ke G20 YEA di New Delhi. Dan harusnya bulan Agustus kemarin saya juga berangkat untuk rangkaian dari G20 yaitu event B20, tapi nggak bisa, waktunya bentrok banget. Nah, sayang banget. Tapi di sana sudah mewakili Indonesia dari sisi sebagai entrepreneur ya? Iya betul, karena waktu itu, jadi kalau G20 itu kan memang rangkaiannya banyak nih setiap bulannya. Nah waktu itu YEA jadi yang Entrepreneur Alliance, jadi ya sebagai entrepreneur of course. Nah ini boleh diceritain nggak, kita flashback dulu latar belakang dan apa yang mendorong Mbak Citra ini terjun ke dunia bisnis, khususnya melalui 5 Agri Palma ini? Oke, backgroundnya juga biasa-biasa aja ya. Sebenarnya waktu itu no choice sih. Jadi, jadi sebetulnya ketika dari kecil memang saya baru sadar bahwa saya dibentuk oleh orang tua saya itu sebagai seorang fighter dari kecil, karena backgroundnya memang bapak ibu saya adalah seorang berdagang. Instead bapak saya adalah seorang PNS, tapi juga beliau juga berdagang, dan dari kecil saya diperbantukan untuk menjaga warung kelontongnya gitu ya, dan membantu usahanya di dekorasi pengantin. Dan sejak kecil bapak saya itu selalu mengucapkan setiap saat, setiap waktu, sampai saya mau berangkat kuliah, saya maunya jurusan A, tapi bapak saya maunya saya ke jurusan sastra Inggris waktu itu. Saya maunya sebenarnya hubungan internasional, gitu kan. Kenapa? Bapak saya selalu bilang, kamu harus jadi, kamu seorang wanita, kamu harus jadi bisnis sendiri. Kenapa? Karena kamu seorang wanita, kamu akan punya suami, kamu punya anak, punya keluarga. Better kamu bisa berdiri sendiri, karena bapak saya sambil bercanda sih, kita tuh nggak pernah tahu hidup kita seperti apa. Kalau kamu punya suami, either suami kamu kaya atau enggak, ya kamu harus berusaha sendiri. Karena katanya dia sambil ketawa ya, suami itu hanya ada 2 hal yang bisa ngambil suami kamu katanya. Yang pertama Tuhan, diambil Tuhan, atau diambil wanita lain. Bercanda, tapi sambil bercanda itu yang sih. lagi Tapi banyak menjadi bahasan belakangan betul, ya. sampai bahkan lagi trending banget ya. Itu kayaknya kasus lama sampai kasus baru tetap ada ya itu ya. Tolong ya para lelaki, suami-suami yang ada di sini. Nah begitulah, jadi karena dasar itulah bapak saya selalu bilang, you have to make your own money. Betul, setuju banget. Setuju ya. Benar banget. Jadi dari situlah kemudian di 5 Agri Palma dan juga Snapshot. Apa sih? Iya, Snapshot itu bisnis saya other line, yaitu fotografi dan videografi. Gitu. Jadi kalau 5 Agri Palma ini agriculture yang bergerak di palm. Itu bersama keluarga dan suami saya juga. Untuk Snapshot juga. Jadi Snapshot, saya bukan seorang fotografi, tapi saya suka di foto gitu ya. Dan suami saya kebetulan juga side jobnya dia sebagai fotografer. Dari situlah akhirnya kita membentuk Snapshot ini untuk berkembang bersama tim, tentu saja. Seperti itu. Oke, baik. Nah, ini tadi kita sudah sebut ya, kalau misalkan memang perempuan itu harus berdaya, harus bisa punya secara ekonomi itu harus mandiri dan merdeka. Gitu ya. Dan kemudian kenapa sih perempuan-perempuan itu juga selain untuk dirinya sendiri, tapi untuk masyarakat, kenapa sih perempuan juga penting untuk terjun dalam dunia bisnis atau perekonomian? Untuk masyarakat ya. Yeah. Oke. Yang pertama adalah
dia membantu perekonomian. Yang pertama ya, perekonomian tentu saja yang pertama dari perekonomian keluarga dan mempengaruhi juga perekonomian mikro sampai perekonomian pertumbuhan perekonomian lokal dan akhirnya besar ya tentu saja berpengaruh ke negara juga. Kemudian yang kedua adalah meminimalisir atau menghilangkan tentang isu tentang gender. Bukan berarti kita wanita kalau udah kerja bisnis punya uang sendiri superior, tidak. Tetap suami sebagai nakoda kita, tapi kita bisa bukan menghilangkan ya, meminimalisir tentang isu-isu itu gitu loh, tentang gender sendiri. Bisa berjalan beriringan gitu ya? Iya betul, bahwa seorang wanita itu bukan berarti di bawah laki-laki lagi, tetapi ya harus beriringan, berdampingan gitu. Dan memang untuk bisnis dan UMKM gitu Mbak Citra juga melihat banyak sekali peran perempuan ya belakangan ini juga ya. Dan mungkin itu yang dibahas dalam pertemuan kemarin juga terkait hal tersebut, atau apa ya menjadi concern Mbak Citra ataupun juga teman-teman lain dalam pertemuan-pertemuan tersebut? Oke. Jadi sebetulnya selain G20 tentu saja ada, tetapi kalau G20 kemarin lebih ke general karena kan memang pesertanya itu mix cowok dan cewek. Tetapi di sini di Indonesia sendiri saya memang terlibat secara aktif di salah satu organisasi wanita yaitu GCI FEM, Junior Chamber International FEM, di mana kita adalah salah satu organisasi hanya khusus perempuan karena untuk empowerment women, dan saya kebetulan berangkat ke G20 juga mewakili GCI FEM begitu ya. Di sini kita memang mengencourage para wanita untuk leadership. Why leadership? Karena semua wanita itu harus menumbuhkan leadership di mereka sendiri, karena itu sangat berpengaruh ke bisnis. Dan kenapa isu pemberdayaan wanita itu penting banget? Ya karena selama ini wanita itu kalau di Indonesia ya, tapi kalau di Jakarta sih masih sudah oke. Terbukti banyak leader business leader seorang wanita. Concern karena ya wanita itu sebetulnya sangat berpengaruh untuk raise their generation. Benar nggak? Benar. Ya, raise their generation. Ketika wanita tidak dikesampingkan tentang pemberdayaannya, itu sangat berpengaruh bagaimana pola dia, mindset mereka, pola mengasuh anak, pola untuk take care of family ke depannya seperti apa. Nah, itu adalah menjadi concern salah satu saya untuk pemberdayaan wanita. Itu sih. Oke, minimal kalau bosnya perempuan mungkin dia bisa lebih care soal misalkan ruang untuk pemberian ASI gitu ya. Ini curcol nggak? Curcol ya pasti. Yang pasti seorang wanita itu multitasking dibanding seorang laki-laki. Itu sih yang pertama. Yang kedua, seorang wanita itu adalah salah satu communicators yang baik. Nah, jadi banyak potensi dari wanita yang bisa dimaksimalkan. Nah, itulah kenapa benar-benar penting menjadi isu tentang empowerment woman ini. Oke, ada tantangan nggak sama ini dalam menjalankan bisnisnya sebagai perempuan? Oh banyak. Yang pertama, seorang wanita tuh kadang-kadang masih yang dianggap bisa apa sih lo gitu ya. Apalagi nih stereotip di Indonesia yang saya compare dengan negara lain, tapi bukan berarti jelek. Ketika seorang wanita dengan tampilan yang rapi, cantik, seperti Barbie, itu biasanya kalau di Indonesia dianggap remeh. Setuju. Betul. Kalau wanita cantik, rambutnya pirang, blonde, make upnya full, sepatunya heels, oh you can do nothing. Pasti begitu. Beda dengan ya di luar gitu loh. Nah itulah kenapa yang menjadi salah satu hal yang tantangan ya. Kenapa sih gitu banget? Nah that's why. Padahal untuk jadi seorang wanita, saya tuh suka banget film Barbie kemarin. Kenapa? Yang wanita tuh harus seperti itu, harus cantik, luarnya harus cantik. Gimana kalau
nggak cantik kucel gimana orang mau deal dengan bisnisnya ya, mau gimana mau trust gitu. Kemudian harus cantik dalamnya juga. Tantangannya itu sih yang pertama. Yang kedua ya kita berkompetisi sebenarnya tidak hanya dengan wanita, dengan cowok pun kadang-kadang seorang cowok tuh nggak mau kalau cewek dia ada di atas sih. Benar. Kalau untuk di agribisnis sendiri, untuk apa ya, bersaing dengan bisnis-bisnis di bidang yang sama gitu gimana Mbak? Kebetulan kalau agri sendiri di agriculture ya sebenarnya tantangannya tidak begitu besar karena tidak berhubungan dengan marketing dan lain sebagainya, karena masalahnya lebih di internal sendiri. Tantangannya lebih bagaimana kita mengelola sumber daya manusia sendiri sih di Indonesia, itu aja. Itu yang kesulitan sumber daya ya, untuk mencari SDM. Padahal saya juga bingung ya, di Indonesia itu penduduknya banyak loh. Banyak banget. Tapi sampai sekarang masih kesusahan saya mencari SDM. Saya juga bingung. Mungkin ke depannya ya, dengan adanya bonus demografi dan lain sebagainya, Mbak Citra dan teman-temannya sebagai pengusaha juga gak kesulitan lagi harapannya. Nah, ini Mbak Citra juga yang aku takjub ya, hidup di Jakarta dengan beragam kesibukannya, belum lagi tantangannya macet segala macam. Ini sehat banget orangnya. Kudu dong. Ini memang hobi olahraga atau emang punya kesadaran diri atau gimana nih Mbak? Atau enak sih ya olahraganya bisa sembari menghasilkan juga ya? Percaya nggak sih? Jadi ya dulu saya seperti orang ini, cuman dalam beberapa waktu tahun lalu saya menjadi khilaf. Jadi setahun lalu itu berat saya masih 95 loh. Hah? Seriusan? Serius, coba nanti dilihat di Instagram saya. Betul. Tahun lalu? Tahun lalu? Ya, 95? 77 tahun. Iya, tahun lalu tuh sampai pandemi itu yang paling puncaknya. Pandemi kan we do nothing. Only dari ruang kamar, ruang kerja ke dapur, ruang kerja dapur gitu ya, di lockdown. Betul, ya udah semua kerjaan Zoom. Setelahnya apa? Praktek makanan YouTube. Itu berat badan saya bukan 95, sorry. 90. Iya, masih tetap sih tipis-tipis ya. 90. Pada satu turning point saya adalah ketika saya hampir udah terkapar, benar-benar hampir meninggal. Di rumah sakit? Di rumah, tiba-tiba pingsan. Karena COVID? No. Tensi saya tinggi sampai 210. Astaga. Itu betul. Dan adik ipar saya yang dokter, dia bilang semua pasien, dia dokter bedah syaraf yang setiap hari mengoperasi otak. Dia bilang semua pasien saya ini kalau kondisinya kayak gini cuma ada dua, hidup tapi di ICU atau mati. Jadi saya seperti dikasih kesempatan kedua oleh Tuhan. Ya udah, saya harus bisa hidup sehat. Akhirnya saya menurunkan berat badan. Dan kebetulan saya suka dance, memang dari dulu pernah aktif secara dance. Ya udah, saya ikut kelas-kelas di gym dance, sehingga suatu saat suami saya bilang ketika ada kelas workshop international license dari Rusia dan Ukraina datang, suami saya bilang, kenapa kamu nggak ambil kelas, daripada kamu olahraga membayar mahal, mendingan kamu olahraga tapi sambil dibayar. Karena dengan begitu saya akan punya tanggung jawab. Ya udah, gue harus ngajar nih tiap hari, mau nggak mau. Nah seperti itu sih awalnya. Cerdas ya. Itu berarti bisa menurunin berat badan tuh sampai berapa puluh kilo 25. itu ya? 25 dalam waktu 1 tahun doang? No, hanya 6 bulan. Oke. Olahraga aja. Ya pasti mengatur pasti ya, dengan pola makan dan sebagainya. Pola makan juga penting ya. Betul. Dan berarti aku sempat mikirnya gini, Mbak Citra tuh memang punya sebelumnya histori yang cukup panjang dalam bidang olahraga, tapi ternyata ini memang baru-baru aja ya? Iya, baru setahun secara aktif. Keren sih. Baru setahun secara aktif. Gitu. Keren. Dan ternyata kita nggak perlu ngerasa kayaknya aku udah ketuaan deh, kayaknya aku nggak bisa, karena dalam waktu cepat pun kalau memang mau itu ternyata memang bisa ya. Tapi udah ada basic menarinya sebelumnya. Teman-teman saya yang belum ada juga yang awalnya kanebo bisa. Oh ya. Dan itu bisa jadi sumber uang juga loh, ya kan? Jadi sebenarnya apapun yang kita lakukan, hal sekecil apapun itu sebenarnya empowerment woman loh. Betul. Bener. Kita tuh kadang-kadang banyak teman-teman saya seorang wanita gitu ya, even dia single, kalau single biasanya lebih gampang cari kerja, mau di mana. Tapi kalau buat kita yang udah punya keluarga, anak tuh lebih susah. Nah makanya banyak teman-teman saya, gue kerja apa ya? Udah tua, udah punya anak. Karena kita mikir kalau kerja di kantoran segala macam memang pasti lebih
dipertimbangkan yang masih single. Tapi kalau kita mau make our own money, sebenarnya segala cara bisa gitu loh. Kuncinya Mau apa punya- sih? Akses. Kuncinya yang pertama mau dulu, nggak punya malu. Oh, tetap mau dan nggak punya malu. Iya, kalau dikit-dikit malu gimana dong? Kayak sebenarnya banyak pertanyaan teman-teman saya Iya. gini sampai sekarang. Lu ngapain sih masih ngajar-ngajar? Maksudnya kadang ya, nah seorang di Indonesia tuh kadang gini loh, beda dengan di luar. Kalau di Indonesia kita, tapi sekarang udah nggak, sejak pandemi, Kesadaran yang meningkat instruktur gitu ya? itu apresiasinya tinggi. Oh. Dancer, instruktur apapun olahraga apresiasinya tinggi dibanding dulu. Tapi kalau di luar negeri kan dari zaman dulu profesi seperti ini skillful tinggi. Jadi mereka teman-teman banyak nanya, kenapa sih lu masih lu kan udah ada bisnis gini, mendingan lu fokus di bisnis, lu ngapain masih ngajar? Kayaknya diremehkan. Tapi ya it's about not only about money ya, kita dapat, tapi kita juga memberikan suatu hal yang berguna untuk orang-orang di sekitar kita. Jadi jangan pikir yang bisnis yang gede, aduh, pikirin aja dari hal kecil yang kita bisa. Dan bonusnya yang paling penting tuh sehat sih. Iya, betul. Betul. Oke. Jadi tadi yang penting ada mau dan nggak punya malu. Kemudian juga memang diri kita sendiri juga harus punya modal yang cukup penting gitu ya. Misalkan pengetahuan yang cukup bagi para perempuan gitu ya. Atau Iya, jadi sebenarnya kalau kita mau untuk start bisnis, bisnis itu kan nggak hanya sesuatu yang besar ya. Iya. Ya seperti saya bilang, bahkan dari pandemi, dari Zoom itu banyak terlahir bisnis baru loh. iya. Misalnya kita bisa bahasa Inggris, saya bisa bahasa Inggris, saya bikin aja online course, satu orang 50.000, Banyak sekarang ya. satu orang 50.000 1 bulan, punya 100 Iya. murid udah berapa sebulan ya? Cocok dari kan? rumah lagi. Iya, yang bisa masak bisa bikin tutor, apapun bisa. Nah, jadi kalau mau memulai small stepnya adalah yang pertama, percaya dulu deh, percaya diri dulu. Kalau kita nggak punya percaya diri ya gimana kita mau mulai gitu kan? Believe in your faith, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, knowledge and skill, itu yang penting. Kalau kita mau step, oh tapi nggak ngerti knowledge-nya, nggak ngerti skill-nya ya, apa tujuannya gitu kan? Kayak mau pergi kemana tapi nggak tahu mau pergi kemana gitu loh. Nah itu harus knowledge sama skill harus punya. Yang caranya apa? Banyak kok, dari komunitas-komunitas, dari training, workshop, ikutin aja. Ada yang gratis juga, tanya teman gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah manage your time. Kenapa ini penting banget? Iya. Karena kita seorang wanita, apalagi untuk wanita yang udah berkeluarga, itu sangat-sangat penting. Nah, kenapa saya bilang karena kita juga mengatur keluarga, mengatur anak, mengatur suami. Banyaknya yang dipikirin Harus ya. balance. Nah, makanya saya selalu mengencourage women untuk do entrepreneurs. Yang ketiga ya minta dukungan dari keluarga. Tektokan, saya mau pergi nih, mau ke G20, saya bilang suami saya jangan pergi mana-mana ya, harus take care. Nanti dia gantian pergi, saya yang take care anak-anak. Kemudian yang terakhir ya jangan malu untuk konsultasi, mentorship. Kalau bisnis itu yang penting adalah visible. Kemudian yang kedua networking itu penting sih. Mau sepintar apapun kamu, segede bisnis apapun bisnismu, sebagus apapun bisnismu, tapi kalau kamu nggak bernetworking atau visible, cuman di misalnya nih saya punya fotografi, saya cuman di tempat saya aja, nggak kemana-mana, nggak ada orang tahu, Benar-benar. gitu. Ya visible tuh kemana-mana ke acara kemana-mana gitu, mengenalkan, oh bisnisnya apa, saya punya ini nanti kalau ada event dong, nanti ulang tahun ya, membangun trust. Itu penting sih. Karena pasti ada manfaatnya ya dengan berjejaring dengan bisa hadir, minimal hadir aja gitu ya Mbak ya. Iya, jadi networking itu penting. Misalnya Mbak Sekar mau cari fotografi, Mbak Sekar pasti mencari fotografi yang referensi dong, atau yang kenal. Nggak mungkin kecuali kalau udah terakhir ya baru nyari di internet atau apa, tapi kan pasti yang dicari pertama yang dari networking, dari referensi dulu kan. Nah itulah, karena ada trust di situ. Itu penting banget sih, networking dan visible. Oke. Nah ini tadi kita sudah dengerin tips-tipsnya dari Mbak Citra. Mau dilanjut lagi?
Mungkin nanti bisa di lain kesempatan ya Mbak Citra ya, kita betul. ngobrol-ngobrol lagi. Tapi seru banget dan ada banyak hal yang bisa kita petik dari cerita-cerita yang ya mungkin durasinya nggak terlalu lama, tapi semoga ini bisa nyampe semua ke pendengar-pendengar Voice of Indonesia, terutama perempuan-perempuan yang pengen punya bisnis tapi maju mundur tadi kayak Mbak Citra bilang ya, yang penting percaya diri, kemudian juga jangan malu-malu, terus percaya apa yang ada di pikiran kita, kalau yang baik-baik itu akan terwujud yang baik-baik juga. Terima kasih Betul. Mbak Citra Ruli Terima atas kasih, waktunya, Mbak semoga Sakar. sukses terus, Sama-sama ya. sehat-sehat dan juga bisa menularkan kepada saya nih ya untuk memiliki gaya hidup yang lebih sehat. Oke, positive vibe always. Positive vibes always. Terima kasih. Thank you pemirsa. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.